Kehidupan di Bantar Gebang ini kan memulung itu sudah turun-temurun. Mereka di sini itu menikah di usia yang sangat muda. Perempuan-perempuan di sini menikah di umur 13, 14 tahun dan mereka kembali lagi ke sampah. Jadi kehidupan mereka hanya berputar. Orang tua balik ke sampah, anaknya ambil di sampah. Dan saya berpikir bahwa bagaimana cara kita menolong mereka ini? Maka saya berpikir bahwa hal yang paling penting kita mengubah cara berpikir. Tujuan kami ini adalah untuk menyatakan terang Kristus buat mereka. Di tengah-tengah pembuangan sampah, kita bisa menghadirkan salam Tuhan. Itu yang terutama di dalam hati kami. Dan yang berikutnya di hati saya adalah saya ingin membangun sebuah sekolah untuk anak-anak ini. Karena bagaimanapun ketika mereka keluar, mereka membutuhkan itu. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani dalam program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini diadakan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang mendapat panggilan visi misi dari Tuhan Yesus Kristus dan khususnya mereka yang terpanggil untuk memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kali ini Living for Christ Indonesia ada di tengah-tengah TPST, yaitu tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi Barat. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dan berbincang-bincang atau kita akan mendengarkan cerita dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dengan kasih Tuhan untuk melayani kaum marginal di lingkungan Bantar Gebang ini. Saudara, beliau adalah Bapak Pendeta Sony Langingi. Mari saudara, kita akan bertemu dengan beliau. Mari kita ke sana, ikuti saya. Shalom Pak Pendeta Sony. Shalom Bu. Apa kabar? Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak, Living for Christ Indonesia diberi kesempatan boleh bertemu dengan Bapak dan boleh mendengarkan cerita yang luar biasa dari Bapak untuk pelayanan kaum marginal di tempat ini, di Rumah Citra Pelangi, Rumah Singgah Citra Pelangi. Saudara, kali ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Sony Langingi. Dan Bapak Pendeta ini adalah pendiri dari Rumah Singgah Citra Pelangi. Mari saudara, kita akan berbincang-bincang dan biar Pak Pendeta bisa berbagi cerita buat kami semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Sony yang sudah memberikan kesempatan Living for Christ Indonesia untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, saya mungkin merasa bahwa Pendeta Sony ini mempunyai hati yang begitu mengasihi sesama ya Pak ya. Untuk melayani di tempat pengolahan sampah ini sepertinya bukan hal yang mudah buat seorang pendeta. Dan saya merasa bahwa ini pelayanan yang luar biasa Pak. Dan tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Nah, boleh kami tahu cerita Bapak bagaimana sih Pak? Kesaksian awalnya, bagaimana Tuhan menaruh hatinya Tuhan untuk melayani kaum marginal di
Rumah Singgah Citra Pelangi Bantar Gebang ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan kesaksiannya, Pak Pendeta Sony. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya awalnya pelayanan di bagian pemulung seperti ini saya sudah mulai sejak saya kuliah di semester 2 di satu perguruan tinggi di Jakarta dulu, daerah Pasar Rumput, Cikini, Tanah Abang. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk pelayanan daerah-daerah yang jarang dijangkau oleh banyak orang. Ya istilahnya pelayanan yang tidak begitu populer ya Bu ya. Betul. Awalnya memang saya dari keluarga miskin memang. Dan saya banyak dibantu oleh orang lain. Sampai saya kuliah menyelesaikan pendidikan saya. Dan saya taruh di hati saya bahwa kalau saya banyak ditolong oleh orang lain, maka saya pun ke depan harus menolong orang juga. Amin. Awalnya dari situ. Kemudian saya mulai pelayanan dari situ. Satu yang saya taruh di hati saya bahwa amanat agung itu harus tercapai. Amin. Nah, tujuan pelayanan kami di Bantar Gebang ini, tujuan utama adalah amanat agung. Amin. Nah, kendala yang kami buat di sini memang banyak sebenarnya karena untuk mengubah cara berpikir anak-anak ya, paradigma mereka, bagaimana kita supaya mengubah mereka dari pemulung sehingga nanti ke depan bisa hidup lebih layak lagi sebenarnya dari situ. Ya, karena saya berpikir bahwa anak-anak itu masih punya masa depan yang lebih besar, dan kalau saya sudah pernah ditolong oleh Tuhan, maka saya pun harus menjadi jembatan untuk menolong orang lain juga. Mungkin dari situ awalnya saya tergerak untuk pelayanan pemulung seperti ini. Wow, luar biasa ya. Jadi visi misi dari Tuhan itu untuk Bapak itu jelas sekali ya Pak ya. Untuk memutus mata rantai pekerjaan pemulung, mungkin dari keturunan warga di sini, kehidupan kedepannya mungkin akan bisa lebih baik. Ada satu pendidikan yang bisa diberikan lewat pelayanan Bapak, begitu Pak Pendeta? Iya, benar. Itu jadi sasaran kami juga, karena kehidupan di Bantar Gebang ini kan memulung itu sudah turun-temurun. Dan seperti teman-teman tadi lihat, mereka di sini itu menikah di usia yang sangat muda. Wow. Perempuan-perempuan di sini menikah di umur 13, 14 tahun, dan mereka kembali lagi ke sampah. Jadi kehidupan mereka hanya berputar. Orang tua balik ke sampah, anaknya ambil di sampah. Dan saya berpikir bahwa bagaimana cara kita menolong mereka ini. Kalau kita membawa mereka keluar dari tempat ini dengan sekian banyak, dengan kemampuan pendidikan yang kurang, keahliannya yang sangat minim, maka saya berpikir bahwa hal yang paling penting kita mengubah cara berpikir mereka. Pembentukan mental. Dari mana mulainya? Dari anak-anak. Ya. Anak-anak itu yang harus kita ubah cara berpikir mereka. Karena saya selalu berharap bahwa anak-anak kita di sini setidaknya mereka bisa menyelesaikan pendidikannya sampai SMA. Wow, luar biasa. SMA aja membuat saya tuh cukup buat mereka untuk modal pertama. Karena dengan mereka bisa selesai SMA, mereka bisa kerja di Indomaret, Alfamaret, kan gitu, dengan modal ijazah yang ada. Dia punya gaji sudah tetap, UMR, dan mereka bisa keluar dari tempat ini. Jadi, saya berupaya, kami tim berupaya di Bantar Gebang ini, Rumah Singgah Citra Pelangi ini untuk mengubah cara berpikir mereka. Lewat apa? Lewat pendidikan yang kita lakukan setiap hari. Jadi kami ada pendidikan buat anak-anak. Di sini kami ada 5 pos, dan jumlah anak yang kami bina saat ini, jumlah total yang aktif itu ada 300 orang. Dan itu semua orang Kedar. Semuanya Kedar, dan mereka belajar di sini setiap hari dengan kami di sini, Bu. Bimbingan belajar yang kami buat di sini adalah bimbingan belajar. Tujuannya utama adalah supaya mereka itu bisa mengikuti pendidikan yang ada, mereka bisa menyelesaikan pendidikan yang ada, setidaknya sampai selesai SMA, dan nanti mereka keluar dari tempat ini mencari pekerjaan yang
mungkin lebih layak. Ya, amin, puji Tuhan. Ternyata memang kasih Tuhan itu tidak memandang agama, Pak ya. Bahkan terhadap semua sesama kita. Betul. Luar biasa ini kegiatan kasih yang luar biasa dari Pak Pendeta Sony. Nah, saya melihat bahwa Bapak punya keinginan untuk mereka dididik dari tingkat seperti PAUD kali ya Pak ya. Betul. SD, kemudian mungkin akan ada SMP, dan Bapak bercita-cita untuk sampai ada SMA supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa merubah nasib tidak seperti orang tua mereka. Tapi by the way, Bapak ini ada sertifikasi Pak dari mereka yang pendidikan di sini, karena kan selalu harus ada satu ijazah resmi yang kalau bisa mau kerja di manapun kan harus ada ijazah yang resmi. Bagaimana itu Pak? Kalau untuk kami kan di sini masih bersifat rumah singgah dan tempat bimbingan belajar. Memang kita belum punya lembaga hukum bidang pendidikan. Untuk sementara ini kami masih membantu mereka di dalam bidang pendidikan. Pelajaran di sekolah kita bantu. Dan kita memang punya cita-cita untuk ke sana. Kita punya PAUD nanti, ya kalau Tuhan berkenan. Dan kita punya cita-cita juga kita akan membuat kelas sekolah paket A, paket B, paket C. Karena di sini kan banyak ibu-ibu muda yang masih usia muda. Yang sudah berhenti sekolah, ada anak-anak bapak-bapak, anak-anak muda yang sudah berhenti sekolah, dan untuk mencari pekerjaan kan mereka butuh ijazah. Kalau mau jadi operator aja untuk di tempat pembuangan sampah sana, minimal dia harus punya ijazah SMA. SMA ya, lulusan SMA. Lulus SMA. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan sertifikasi daripada anak-anak yang belajar di sini ya Pak. Ya mungkin itu menjadi harapan Bapak ke depan apa? Iya, itu menjadi harapan, dan tahun kemarin kita sudah mulai urus sebenarnya. Sudah ada beberapa murid yang mulai ikut mendaftar. Kita mulai buat berusaha untuk buat sekolah paket. Cuma satu yang menjadi kendala kita, penunjang. Penunjang itu adalah bangunan gedung. Syarat utama untuk supaya diakui punya badan hukum itu punya bangunan permanen barangkali gitu. Karena ya, kan kalau kita buat gubuk begini untuk bidang pendidikan kan tidak layak, Bu ya. Betul. Jadi itu yang sebenarnya kami belum punya. Dan kita berdoa ke depan kalau Tuhan buka jalan, dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita ke depan punya bangunan permanen yang bisa kita buat mereka menampung. Di tempat kita di sini sudah ada les musik, kita ada les musik, les gitar. Ada les musik juga ya? Ada. Kemarin waktu kita masih ada tempat yang lebih bagus, kita ada les drum. Cuma drumnya masih kita taruh di gudang. Luar biasa. Karena tempatnya tidak mencukupi di sini. Amin. Dan kita ada les komputer juga, Bu. Di les komputer kita ada les komputer buat anak-anak. Karena buat saya berpikir bahwa anak-anak juga harus dilengkapi dengan keahlian. Iya, betul, skill ya. Skill, ya harus punya skill untuk di luar ya Bu ya. Itu penting sekali ya untuk IT ya. Jadi harapan Bapak ke depan supaya punya satu bangunan permanen seperti sekolah gitu ya, supaya bisa mendapatkan pengakuan secara badan hukum. Tapi kita percaya Pak bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mengutus Bapak, pasti Tuhan juga yang akan mengurus itu. Amin. Pasti. Amin. Dan kita percaya bahwa lewat program Living for Christ ada pemirsa yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan visi misi Pak Pendeta Sony di tempat ini. Amin. Kita doakan ya Pak, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah Pak, mungkin ada hal-hal yang Bapak alami, misalnya awalnya pertama kali datang melayani di tempat ini kan bukan hal yang mudah ya Pak. Nah, apakah itu bisa Bapak ceritakan, dan Bapak mungkin bisa ceritakan hal-hal yang berkesan sekali dengan Tuhan? Iya. Yang pertama saya masuk di sini, kita tahu kan di sini pembuangan sampah dari Jakarta semuanya ada di sini. Jadi berbagai macam sampah ada di sini. Pertama yang saya alami masuk di tempat ini, saya mengalami penyakit pertama. Saya kena hepatitis, gejala hepatitis A. Jadi seluruh badan saya itu jadi kuning, mata kuning, kuku kuning. Selama 3 minggu tidak boleh keluar rumah. Jadi itu yang pengaruh dari sampah. Sampah. Pertama kali ya. Pertama kali masuk di sini. Mampu menyesuaikan diri. Ya sekarang sudah
mampu menyesuaikan diri Sudah ya. terbiasa. Sudah terbiasa mungkin ya. Ini panggilan Tuhan ya. Pasti Amin. Tuhan memberikan satu imun yang kuat untuk Pak Iya. Pendeta. Jadi dari tak saya alami itu dulu sakit kuning semua badannya. Tapi saya percaya Tuhan itu ajaib ya. Saya tetap lihat pertolongan Tuhan di hati saya itu Tuhan taruh sebenarnya ya. Ada sepertinya lebih ke arah seperti ini. Dan saya bisa lihat 10 tahun saya melayani di sini. Oh, sudah 10 tahun ya Pak ya? 10 tahun Bu. Oh, dengan sakit pertama kali nggak bikin Bapak shock, nggak bikin Iya. Bapak mundur sekalipun ya. Wow, luar biasa itu. Saya bisa lihat selama 10 tahun Tuhan itu bekerja, Tuhan itu menolong. Anak-anak kami di sini kami kasih makan, ada makan juga hampir setiap hari kami kasih makan. Luar biasa. Ada, dan mereka belajar kami kasih snack. Dan sampai sekarang ini seperti yang kita lihat tadi itu Tuhan pelihara. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Haleluya. Luar biasa campur tangan Tuhan di dalam pelayanan kasih Bapak ya. Dan dalam suka duka pelayanan Bapak pasti Bapak mengalami pergumulan atau ada kerinduan dari Pak Pendeta Sony yang mungkin sampai hari ini belum tercapai begitu Pak Pendeta. Kerinduan saya pertama sih ya, pertama yang di hati saya di Amanat Agung itu mereka berjumpa Tuhan. Amin. Itu yang pertama sebenarnya, karena tujuan kami ini adalah untuk menyatakan terang Kristus buat mereka. Amin. Di tengah-tengah pembuangan sampah kita bisa menghadirkan salam Tuhan. Itu yang terutama di dalam hati kami. Haleluya. Luar biasa. Dan yang berikutnya di hati saya adalah saya ingin membangun sebuah sekolah paket yang tadi kita bicarakan untuk anak-anak ini. Karena bagaimanapun ketika mereka keluar, mereka membutuhkan itu untuk pekerjaan. Tidak ada mustahil ya Pak ya. Menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat kaum marginal di Bantar Gebang ini. Mungkin tidak semua hamba Tuhan mampu untuk melakukannya atau mau mendatangi tempat seperti ini. Tetapi kasih Tuhan yang menuntun Bapak. Bapak dipakai Tuhan luar biasa. Percaya Pak bahwa Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah provider kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Bapak di tempat ini. Nah, bicara tentang kebutuhan. Selama ini bagaimana Pak Bapak mencukupkan segala kebutuhan? Tentunya setiap pelayanan membutuhkan dana. Nah, selama ini sampai hari ini Pak Pendeta bilang tidak pernah kekurangan. Luar biasa. Bagaimana ceritanya Pak untuk kebutuhan pelayanan Bapak di tempat ini dan juga mungkin untuk rumah tangga Bapak? Iya. Puji Tuhan kalau selama ada di sini ada banyak anak-anak Tuhan juga yang suka membantu. Walaupun kami tidak punya donatur tetap ya. Tapi ada teman-teman pendoa yang digerakkan Tuhan, bawa kue, snack, baju bekas, dan itu terus mengalir ya di kita sampai hari ini. Ada aja pokoknya, ada aja buat anak-anak kami. Ada yang kasih susu buat anak-anak. Jadi ada semuanya yang menopang kami itu anak-anak Tuhan juga sebenarnya. Dan kedua untuk kebutuhan keluarga saya, selain saya pelayanan juga, saya pengajar Bu. Oh iya. Bapak ini pengajar dosen ya Pak ya? Saya seorang dosen di ngajari perguruan tinggi. Luar biasa. Saya dosen yang puji Tuhan tersertifikasi dari pemerintah, mendapat sertifikat dosen. Jadi saya mendapat tunjangan dari pemerintah. Ya, dan dari pelayanan-pelayanan ya puji Tuhan sampai saya mengajar, pelayanan, kehidupan keluarga saya pun terpenuhi semuanya. Wow, keren sekali dengar cerita Bapak. Ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang mau menjalankan visi misi Tuhan dan apalagi yang mau menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus ya Pak ya. Ya, ini Bapak Pendeta, seorang dosen, berpendidikan tinggi, tersertifikasi, tapi mau melayani di tempat seperti pembuangan sampah Bantar Gebang ini. Ini luar biasa Pak, pasti Tuhan akan memberkati pelayanan Bapak dan mencukupkan segala kebutuhan Bapak. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang kami mau dengar cerita dari Bapak.
harapan ke depan Bapak untuk pelayanan Bapak di tempat ini seperti apa, Pak? Harapan saya ke depan, ada banyak juga orang-orang yang akan terjun seperti kami. Amin. Karena buat saya untuk menjangkau jiwa banyak itu tidak butuh satu orang, tidak sanggup lah. Ya. Kita butuh orang lain yang untuk menjadi jejaring kita, Ya. kerjasama dengan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa Ya. untuk tempat ini. Amin. Harapan saya bagi ke depan, dan saya bergerak sejauh mana Tuhan izinkan saya bergerak, dan saya berharap ke depan ada orang-orang pengganti kita atau siapalah yang akan turun ke depan menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin, luar biasa. Artinya begini ya Pak Pendeta, mungkin kita anak-anak Tuhan yang tergerak untuk ikut melayani seperti Bapak tidak mesti ke lapangannya. Mungkin lewat dukungan dana, lewat dukungan doa dari anak-anak Tuhan, karena ini adalah pekerjaan yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Nah, kita percaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi sesama dengan apa yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Pendeta hari kali ini bisa berbagi cerita kepada kami Living for Christ Indonesia. Biar Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta Sony, dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, dan Bapak tidak pernah sendirian juga, karena kita anak-anak Tuhan akan terus mendukung doa. Dan kita percaya bahwa para pemirsa daripada Living for Christ Indonesia ini diketuk pintu hatinya untuk boleh mendukung visi misi dari Bapak Pendeta Sony ini. Dan saudara, jikalau ada rekan-rekan yang tergerak untuk memberkati, untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Sony, saudara bisa memberikan persembahan kasih saudara ke rekening bank hambanya ini yang tertera di bawah ini. Dan kami percaya bahwa pemberian yang diberikan dengan sukacita untuk mendukung visi misi dan pelayanan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan kita akan menerima berkat yang berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Pak Pendeta Sony, kami mengucapkan terima kasih ya Pak, sudah memberikan kami waktu dan Bapak bisa berbagi cerita kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mengakhiri percakapan kita dengan Bapak Pendeta Sony, dan kita akan bertemu kembali di acara Living for Christ Indonesia dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam visi misi dan panggilan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua, dan berkat kasih karunia melimpah buat hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.